rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang laki-laki atau seorang pemimpin, seorang imam yang ketika ia mengimami suatu kaum atau yang memimpin suatu kaum, tetapi kaumnya itu atau jemaahnya itu tidak suka kepadanya, benci kepadanya, maka artinya seorang pemimpin yang maju jadi imam tetapi kaumnya benci kepadanya, maka sholatnya tak terangkat. Tapi di sini pemimpin itu ada dua. Dalam Islam ada pemimpin itu imamatul sughra, ada imamatul kubra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, yang mana dengan izin Allah dan pagi ini dapat melaksanakan kegiatan kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita masuk dalam orang-orang yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subhi fi jama'atin, siapa subuh berjamaah maka annama shalla laila kullah, maka ia sama dengan beribadah sunnah sepanjang malam. Dan juga ada juga disebut dalam hadis sholatul jama'ati taqsatu fadhi bisa ta'in wa masyhur roja. Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian, yakni ada 20 derajat kebaikan yang dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disusul dengan kajian ilmu. Mudah-mudahan juga kita masuk dalam golongan yang sama Rasulullah, man kharaja fi talabul ilmi fa huwa fisabilillah hatta yarja. Insyaallah kita masuk dalam orang-orang yang dihitung sebagai fisabilillah sampai nanti kita pulang ke rumah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita berselawat kepada Rasulullah, nanti di yaumul mahsyar kita tidak sekedar mengaku sebagai Rasulullah, tetapi juga nanti insyaallah kita diakui sebagai Rasulullah dan diberikan yang namanya syafaat kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita ucapkan alhamdulillah, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah, karena memang salah satu yang diperintah Allah dalam Quran, wasykuruli wa la takfurun, bersyukurlah kepadaku, jangan kalian kufur. Apa yang kita syukuri pagi ini? Salah satunya nikmat sehat kita, karena banyak yang dilupakan dalam hadis itu, banyak yang dilupakan. Ada dua yang dilupakan, sehat dan kesempatan, waktu luang. Jadi ada yang sehat tapi tak ada sempat, ada yang sempat tapi tak niat. Tapi alhamdulillah kita sudah diberikan kesehatan, ada pula kesehatan
apa Allah jadikan kita? Dalam surah Al-Zariyat Allah sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan kita melainkan untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita makhluknya selaku manusia, terkhusus kepada kita umat Islam, salah satu perintah yang paling tinggi itu adalah ibadah sholat. Dan sholat itu ketika seluruh umat manusia di permukaan dunia ini sholat, tidak akan menambah keagungan Allah, tidak akan menambah kebesaran Allah, tidak akan ada menambah wibawanya Allah. Dan seorang pun tak ada sholat di permukaan dunia ini tak akan merugikan Allah, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sholat itu kita tunaikan, ketika sholat itu tidak kita jalankan, kita ikuti perintah Allah, semuanya akan kembali kepada kita. Kalau kita tunaikan ibadah sholat, sholat itu akan kembali kepada kita, kembali kepada keluarga kita, kembali kepada lingkungan kita, kembali kepada tempat di mana kita tinggal. Ada keberkahan ketika melaksanakan ibadah sholat. Begitu juga sebaliknya, ketika kita tidak sholat, akan kembali kepada kita, kembali kepada keluarga kita, dan juga kepada lingkungan kita. Apa itu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Nah, terkait dengan sholat ini, setiap kita tentu ingin ibadah sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin ibadah sholat kita itu memang diakui, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu jemaah sekalian sudah tahu yang tertulis dalam kitab fikih, dalam ibadah sholat itu ada di antaranya syarat sahnya sholat, ada satu rukun sholat, ada satu wajib sholat. Mungkin kita sudah tahu. Nah, tetapi pada kesempatan ini ada suatu hadis Rasulullah SAW yang dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Ibn. Apa Rasulullah SAW? Salafatun la tartafi salatuhu fawqa ru'usi shibran, rajulun amma qauman wahum lahu karihun, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha safitun, wa tasrimani wa akhwani mutasarrimani. Itu hadisnya. Yang pertama, salafatun, ada 3 golongan. La tartafi salatuhum fawqa ru'usi shibran, yang sholatnya tidak terangkat walaupun sejengkal di atas kepala. 3 golongan yang sholatnya tak terangkat walaupun sejengkal di atas kepala. Jadi dalam hadis itu dimana kan ada 2 syarah hadis itu. Pertama, artinya sholatnya itu nanti di akhirat tidak bisa menaungi dia. Oke lah, sholatnya tak bisa menaungi dia, artinya sholatnya masih diterima Allah, tapi mungkin ada amalan-amalan lain yang bisa menaungi dia. Mungkin amalan dia bersaudara kata Allah, ada naungan dosa di akhirat itu penuntut yang adil, dan ada tuh hadis itu 7 golongan itu. Mungkin sholatnya tak menaungi tapi masih diterima. Tapi makna yang kedua, sholatnya tak terangkat walaupun sejengkal di atas kepala, artinya sholatnya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diangkat oleh malaikat karena tak cukup syarat. Siapa yang golongan yang 3 ini? Ini yang kita bahas 10 atau 11 ke depan. Yang pertama kata Rasulullah, salat
tetapi kaumnya itu atau jemaahnya itu tidak suka kepadanya, benci kepadanya, maka artinya seorang pemimpin yang maju jadi imam tetapi kaumnya benci kepada dia, maka sholatnya tak terangkat. Tapi di sini pemimpin itu ada dua. Dalam Islam ada pemimpin itu imam sughra, ada imam kubra. Ada pemimpin imam kecil, ada juga pemimpin imam besar. Imam kita tadi subuh itu pemimpin imam kecil namanya. Jadi ketika ayah anda jadi imam, sedangkan kita jemaah tak suka kepada dia, maka sholatnya tak terangkat lalu sejak ke atas kepala. Tetapi tak sukanya karena apa? Ikut alasan aku dikodok imam itu depannya, ayat panjang-panjang. Kami inna a'tayna suatu formul opekul kuliah kafirun kul a'udzu falaq kul a'udzu binnas kul wallahu ahad. Itu tak kami imam itu tak masuk. Imam yang seperti ini tak masuk. Hanya alasan karena imam itu bacaan ayat panjang, bukan masuk golongan seperti ini. Makanya imam yang seperti apa yang dimaksud yang tak diterima sholat itu ada tiga. Dan pertama jahil. Yang kedua lifisqihi wa bid'atihi. Yang kedua dia fasik. Yang ketiga dia pelaku bid'ah. Kalau bid'ah ini tidak ada yang menyampaikan. Itu seperti awak mau kafir kan Pak? Seperti awak yang pada ahli surga. Maksud di sini jahil, dia tidak berilmu. Nonton dunia sholat subuh itu 2 rakaat, atau nonton dunia sholat rukun sholat. Sholat subuh itu tampil tadi nonton dunia itu maju jadi imam. Itu perbuatan jahil. Harus berilmu dia. Makanya ketika imam ke depan seperti ayah anda tadi, ketika bacaan imam pun ada tempat-tempat membaca ayat panjang itu di mana, membaca ayat pendek itu di mana. Dalam kitab yang pernah kami baca karangan Ustaz Abdul Somad dulu, yaitu ada seputaran sholat 90 tanya jawab itu, bacaan yang panjang itu ketika sholat subuh bilang berapa patokannya? 1,5 halaman. Itulah patokan. Seperti surah Amma yatasaalun di bawah ini membuat tadi itu belum panjang itu. Atau abasa wa tawalla itu belum panjang. Yang tadi itu sampai sama Tuhan itu lebih panjang benar. Ketika sholat subuh kita boleh membacakan 1,5 halaman. Sholat subuh separuh itu Tuhan ke bawah. Yang panjang pendek ayat itu kan dibaca disunahkan sholat maghrib. Sebab waktunya sedikit, waktunya pendek. Apalagi masjid awal di pinggir jalan ada belum musafir. Nampaknya Nabi perintahkan ketika menjadi imam pendekkan bacaan. Sebab kita tengok ke belakang ada orang kaya, orang yang tutup, ada orang musafir, ada keperluan yang berhajat. Aku jangan disalahkan. Aku nak jadi jemaah sebelum kekodai dia yang jadi imam karena ayat panjang-panjang. Itulah patokannya tadi. Jadi tidak masuk. Kalau tidak berilmu, tidak masuk. Yang pertama, imam yang tidak kita sukai itu, yang sholatnya adalah tertafil, sholat rukun shibron itu yang terjengkal tak terangkat, karena ia jahil.
Rasulullah, yang perbuatan Nabi, yang dipakai Nabi, yang didiamkan Nabi. Kalau ada dari yang tiga ini, tak bisa disebut itu bid'ah. Jadi yang pertama, baik itu imam kecil, imam masjid, imam mushola, atau dia RT, RW, kades, camat, gubernur, wali kota, kalau dia melakukan perbuatan yang tiga ini, la tarfafi sholatuhu fawqa shibron, tak terangkatlah sholat walaupun sejengkal di atas kepala. Itu ya, seorang pemimpin, baik itu imam masjid ataupun imam yang besar lah RT, RW, kades, camat, mati, gubernur, wali kota, itu imam besar itu. Kalau melakukan yang tiga tadi, dia benci jemaah kepada dia, benci kaum kepada dia, barulah sholatnya la tarfafi, tidak terangkat. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat yang tak terangkat sejengkal di atas kepala. Wa imra'atun batat, seorang perempuan, ini artinya oma-oma yang sudah berlaki, yang sudah punya suami. Imra'atun batat, seorang perempuan yang tertidur. Kenapa dia? Wa alaiha zawjuha wa alaiha sahib, sedangkan suaminya dalam keadaan marah kepada dia. Suaminya sedang berak atau beliau tidurnya, mati dia, meninggal dunia, maka sholatnya tak terangkat. Itulah parah, atau begitulah tingginya seorang suami di hadapan Allah dan si istri ketika suaminya dalam keadaan marah, suaminya dalam keadaan murka, kemudian istrinya tertidur, maka ketika istri ketika meninggal dunia, ya, sholatnya tak terangkat walaupun sejengkal di atas kepala. Mau sholat wajib apalagi sholat sunnah tak terangkat, tapi marahnya karena apa? Nah itu alasannya. Itu bohong menurut tuara. Itu boleh rumahnya boleh itu. Tiba-tiba hotel rumah bagi-baginya. Kenapa tidak masak nasi? Itu tak masuk. Tapi kalau yang masuk alasan itu ketika suami sudah melaksanakan tugasnya dan si istri tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, di sekolah baru la tarfafi sholatuhu fawqa shibron, sejengkal pun tak terangkat atas kepala. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nampaknya kalau kami laki-laki ini kami laki-laki ini ketika kami menikah, surga kami tetap bersembunyi di bawah telapak kaki mama, ibu-ibu kami. Tapi kalau seorang istri ketika sudah punya suami, maka berpindahlah kunci surga dia itu dari orang tuanya pindah kepada suaminya. Makanya Nabi pernah menyebut, kalaulah boleh di permukaan dunia ini, di permukaan dunia ini, seorang manusia sujud kepada manusia, artinya dimuliakan Allah. Padahal itu maknanya tak boleh sujud selain kepada Allah, hukumnya haram. Tapi anda yang boleh, kata Rasulullah, maka aku perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Itulah tingginya. Maka ada porsi-porsi masing-masing, bukan berarti derajat Allah terendah. Enggak. Perempuan tinggi derajatnya dalam Islam, perempuan tinggi sangat dijaga, sangat diangkat, dijunjung tinggi oleh Rasulullah. Makanya seorang perempuan itu kalau masuk surga itu ada 4 cara saja, kata Nabi. Tidak masuk itu taat orang tua, tidak. Yang pertama, jaga sholat di waktu. Jaga sholat di waktu, tak usah pakai kuliah, tak usah duha, tahajud, istiqoroh, awal, tak usah. Yang ini waktu aja. Ketika ada sesuatu yang tak memungkinkan, ketika ada sesuatu yang kita harus dipotong, ketika kita harus menjamak kosong, pokoknya tunaikan dalam waktu saja. Dan masuk kunci pertama. Yang kedua, puasa Ramadan. Tak perlu juga emak-emak ibu-ibu puasa Senin Kamis, tak perlu juga puasa sunnah hari ini, tak perlu. Tapi kalau sudah ada sholat di waktu, kemudian dia puasa bulan Ramadan, mana yang tertinggal diganti. Nah itu setelah ini masuk Ramadan kemarin. Jadi yang 3 atau 4 tahun itu ganti dan bilang, kau lah Rajab, Rajab Syaban, Ramadan
Kemudian yang keempat, ta'at zaujah, taat dia kepada suaminya, tak pernah melawan. Mak pernah melawan lagi. Jadi empat aja, nggak ada maksud itu taat kepada orang tua, nggak ada. Kalau empat ini ditunaikan oleh perempuan, pilihlah pintu surga itu dari mana saja. 8 pintu surga apa? Silahkan pilih. Kalau dapat dengan ada open, itulah perempuan. Kalau dapat laki-laki tidak, nanti ahli puasa masuk pintu puasa, ahli sholat pintu sholat. Kalau perempuan itulah kelebihan perempuan. Jadi artinya imra'atun batat wa zawjuha 'ala sahibih. Ketika seorang perempuan tertidur sedangkan suami dalam keadaan murka kepada dia, maka kalau ketika ia meninggal dunia, la tartafi sholatuhu, tidak terangkat sholatnya sejengkal di atas kepala. Tapi alasan tadi adalah alasan yang syar'i. Marah suaminya karena apa? Nah, itu yang kedua. Yang terakhir kata Nabi, wa akhwani mutasarriman. Yang pertama, imam yang dibenci oleh kaumnya, sedangkan yang pelaku yang tiga tadi fasik jahil benar. Yang kedua, perempuan yang marah ketika tertidur suami murka kepada dia. Dan yang ketiga adalah wa akhwani mutasarriman. Akhir satu orang, akhwani dua orang bersaudara. Artinya dua orang itu bersaudara bertikai, berselisih paham atau tidak persatuan. Maksud di situ bosan yang bersaudara itu saudara kandung? Tidak. Innal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Bukan lawan yang kandung aja. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Apa yang bersaudara kita? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah yang bersaudara kita. Maka kalau kita sudah bersaudara, jangan diamkan saudara lebih dari 3 hari saja. Nabi mengaku, jangan diamkan saudara kita itu lebih dari 3 hari saja. Sedangkan prakteknya dalam lingkungan kita sekarang bukan 3 hari dia tak musyawarah, 3 tahun tak musyawarah. Makanya masuk hadis lain, la yadkhulul jannah, itu masuk surga. Siapa Rasulullah? Orang yang memutuskan tali silaturahim. Artinya mesti paham. Kini banyak orang tidak ada tetangga jauh di semua, tetangga sebelah rumah pun tidak bersatuan. Gara-gara apa? Gara-gara anak coklat mainan. Kadang-kadang gara-gara apa? Gara-gara mata tanah kita soito. Seminggu soito pindah, seminggu soito pindah. Coklat, tidak bersatuan lagi. Waktu tembok setinggi-tingginya. Walaupun orang buat tembok itu bukan karena itu alasannya, tapi ada yang seperti itu. Maka ketika seorang muslim, seorang yang beriman itu bertikai, tidak bersatuan, konflik, maka dia mati nanti ketika menghadap Allah, dibiarkan berdamai, la tartafi sholatu fawqa muslim shibran, tak terangkatlah sholat walaupun sejengkal di atas kepala. Makanya dalam Islam itu ada hadis Nabi yang ayatul munafiq thalatha idza hadatha kadzaba. Ciri munafik itu 3. Kalau dia berkata dusta, artinya apa? Kalau orang yang berkata dusta itu berbohong, pecunga atau berbohong, munafik dia. Tapi ada perintah Nabi yang boleh kita berbohong. Boleh orang mencunga. Mencunga atau bukan? Boleh atau bohong? Di mana? Ketika awak mendamaikan 2 orang yang sedang bertikai. Itu boleh. Pokoknya aku paham Pak Udin dan sama Pak Udin sama Pak Bejo. Pak maaf kalau sama Pak Udin Pak Bejo itu bertikai. Padahal itu Bejo ada yang baru. Tentu ada yang kurangnya dulu sejalan, tiba-tiba ketika orang bertikai
jadi poin awak Pak Udin bercinta langsung. Aku tak isu sama macam ini bercinta kan. Dicinta banyalah ketika apa sama ini menangkoi ke ladang tetangku terlontar dalam hujan lobek motor yang angin beliwang tu. Itu bukan sama-sama bola. Banyaklah cinta wakilnya. Wakilnya dari masa lalu dengan yang ketika itu. So kepada belum nak duduk minum kopi sebab apa semua. Tapi aku lah aja. Tuan-tuan pada berpikir itu. Iyo, aku nunggu sama itu. Dah lama tak butuh sanggup sama itu. Tu kocok ada dulu. Jadi orang waktu kita pergi pulang ke Pak Bejo. Sampai ke Pak Bejo, saya pulang. Pak Bejo, aku tadi bersebulan berjumpa sama orang itu di pasar. Menangis gitu. Meniti ayam mantu itu menangis. Pernah dicintakan dulu waktu sama Pak waktu duduk di Panjalangan atau ayamnya dulu. Buat cintakanlah sejarah ini pernah bersama dengan aku. Itu boleh Pak. Orang posisinya berbohong. Kenyataan seperti itu. Tapi dalam agama kita boleh berbohong ketika mempersatukan dua orang yang bertikai. Apalagi kalau kita seiman orang sesama Islam. Makanya memang pantas Nabi sebutkan layak jannah tidak masuk surga. Orang yang memutuskan tali silaturahmi. Maka jagolah kalau lain itu persatuan yang nanti bertahu dah lebih sedih hidup persatuan dengan keluarga bahkan dengan saudara kandung pun ada yang bertikai, ada yang tak persatuan Pak. Topik kami itu ada banyak bukan di situ di topik kami pindahan dari situ. Bertikainya dengan apa? Dengan saudara kandung gara-gara harta warisan. Aku cokak gara-gara harta warisan. Tidak persatuan. Buat acara hajatan adiknya itu tak mau datang. Begitu juga adik ketika ada hajatan sampai kakak sampai abang itu tak akan datang. Pasti ada datang itu. Maka itu dilarang agama. Nabi tak pernah mengajarkan seperti itu. Kalaulah ketika ada kita membuat kesalahan, maka minta maaf. Ketika orang yang minta maaf kepada Allah, maafkan. Itu yang mengulang itu. Sampai tu sombong dia mulut sumpah macam ini maafkan dia. Tentu sumpah macam ini. Nak nanti mahu ini dia. Saking tinggi sumpah, meninggalnya dia bersumpah, umi jangan terima jasadnya. Aku takkan bagus, takkan baik, takkan berhubungan dengan dia. Itu saking tinggi dendamnya. Tak usah. Nabi Allah tak pernah ada seperti itu. Maka kalau yang seperti ini yang ketiga ini, kalau dia meninggal dunia, dia menegakkan sholat wajib waktu, sholat witirnya, sholat tarawihnya, sholat duhanya, awadnya, istigharahnya, hajatnya, sholat sunnah lainnya, la terkafir sholat al-fawqi syubran, tak terangkat oleh bisa jadi dengan sekewalah. Kenapa? Dia apa yang wa akhwani mutasawwiman, karena ada dua orang konflik yang bertikai, yang tidak berdamai karena ada satu permasalahan. Maka sebagai kesimpulan, hadis Nabi itu menyambungkan hadis cuma apa ibu sekalian, itu bukan kehendak daripada Rasulullah. Yang disampaikan Nabi itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi menyampaikan kepada Allah, salatatun la tartafi salatul fawqi syibran. Ada 3 golongan manusia yang sholatnya tak terangkat kalau sujud ke atas kepala. Yang pertama, rajulun amma qaumun wa hum karihun. Seorang pemimpin, seorang imam maju menjadi imam dia, sementara kaumnya, jemaahnya tak suka kepada dia dengan alasan adanya fasik, pelaku bid'ah dan jahil, maka dia tidak diterima sholat. Yang kedua, seorang istri ketika dia bertikai, ketika dia bercekak dengan suaminya murka kepada dia, lalu dia tidur, dan dia minta maaf, ketika dia meninggal, dalam keadaan tidur itu sholatnya tak terangkat. Yang terakhir, ketika ada
Mudah-mudahan yang disampaikan kepada pagi ini ada bermanfaat kita, terutama untuk kami menyampaikan. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itulah termasuk yang kami miliki. Tutup bila tak